Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Anak-anak Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebentar Bapak akan menyampaikan materi kita, yaitu tentang beriman kepada hari akhir. Membahas tentang beriman kepada hari akhir ini, pertama kita akan bahas tentang pengertiannya. Apa pengertian beriman kepada hari akhir? Yaitu dalam Islam, hari akhir adalah hari kehidupan setelah kematian. Hari akhir juga dikenal dengan sebutan Yaum al-Qiyamah atau Yaum ad-Din, yang artinya hari kebangkitan atau hari pembalasan. Membahas tentang beriman kepada hari akhir, kita akan selalu bertemu dengan pembahasan tentang kebangkitan, ya. Apa itu kebangkitan? Ya kan? Setelah terjadinya kehancuran alam semesta, maka semua makhluk manusia, semua makhluk khususnya manusia juga akan dibangkitkan, ya. Hari akhir adalah hari di mana semua manusia yang telah meninggal akan dibangkitkan kembali oleh Allah SWT, termasuk kebangkitan para nabi, orang-orang soleh, dan semua orang yang pernah hidup di dunia. Ya, begitu alam semesta dihancurkan, kemudian ditiup sangkakala yang kedua, maka semua manusia akan dibangkitkan. Dalam surah Yasin dikatakan, ya wailana man ba'asana min marqadina haja ma wa'ada rahman wa sadaqal mursalun. Wahai Tuhan, celakalah kami, ternyata benar apa yang disebutkan oleh para rasulmu terdahulu, para rasulmu dahulu. Sambil kita menembus-tembuskan debu di badan kita, kita heran, ya kan? Ternyata apa yang disebut nabi dulu, rasul dulu benar, bahwa semua orang mati akan dibangkitkan. Kemudian tentang membahas hari akhir ini, kita juga akan membahas tentang penghakiman, ya. Setelah manusia dibangkitkan, kemudian akan dihakimi, ya. Di hari akhir setiap individu akan dihakimi oleh Allah SWT berdasarkan amal perbuatannya selama hidup di dunia. Allah akan meminta tanggung jawab setiap perbuatan, perkataan, dan pikiran yang dilakukan oleh manusia. Jadi anak-anak Bapak sekalian, setelah hancurnya alam semesta, kemudian dibangkitkan semua manusia, kemudian digiring ke padang mahsyar untuk dihakimi. Atau ada kata lainnya itu yaumil mizan, ya, hari penimbangan. Hari penimbangan amal. Yang banyak amal solehnya akan masuk ke surga, yang sedikit amal solehnya, banyak amal jahatnya atau dosanya, dia akan dimasukkan ke neraka. Kemudian setelah penghakiman tadi, kita akan membahas juga tentang ini dia, surga dan neraka. Setelah penghakiman, manusia akan diberi balasan yang sesuai dengan amal perbuatannya. Surga adalah tempat kebahagiaan dan kenikmatan yang abadi bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Neraka adalah tempat siksaan bagi orang-orang yang durhaka dan berbuat dosa. Jadi anak-anak Bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah yaumil mizan atau hari penimbangan, kita akan dimasukkan surga, ya, kalau banyak amal solehnya, dan dimasukkan ke neraka jika banyak dosanya. Kemudian setelah itu kita akan membahas juga tentang keadilan ilahi.
Pada hari akhir adalah hari di mana keadilan Allah Subhanahu wa taala akan sempurna. Semua orang akan mendapat balasan yang adil berdasarkan perbuatan masing-masing. Tidak ada yang luput dari penghakiman Allah Subhanahu wa taala. Jadi anak-anak Bapak sekalian, pada hari akhir tidak ada yang luput. Semua akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Amal besar, amal kecil, tidak ada yang lupa. Semuanya dicatat dan akan dibalas. Dalilnya apa? Itu Allah ada katakan dalam Al-Quran, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Amal baik walaupun sebesar biji sawi atau biji zarrah akan dibalas, dan amal buruk walaupun sebesar biji sawi atau biji zarrah akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah anak Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa kesimpulan pertemuan kita hari ini pada video pembelajaran kita ini adalah yang pertama, dalam Islam hari akhir adalah hari kehidupan setelah kematian. Hari akhir juga dikenal dengan sebutan Yaumul Qiyamah atau Yaum Ad-Din, yang artinya hari kebangkitan atau hari pembalasan. Kemudian pembahasannya meliputi kebangkitan, penghakiman, surga dan neraka, dan keadilan ilahi, yang mana semua ini ada dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis. Sedikit Bapak tambahi bahwa apa hikmah atau faidah, manfaat kita mempelajari beriman kepada hari akhir ini adalah yang pertama, kita akan memiliki rasa optimisme ya, atau harapan. Apa hubungannya memiliki rasa optimisme atau harapan dengan mempercayai adanya hari akhir adalah ya, karena kita memiliki harapan di hari yang abadi, yaitu akhirat, kita akan mendapatkan yang lebih baik. Walaupun misalnya di dunia ini kita susah ya, banyak masalah ataupun problem, tetapi jika kita tetap beramal soleh, nanti di akhirat kita akan mendapatkan yang lebih baik, yaitu kenikmatan surga. Kemudian apalagi hikmahnya, yaitu kalau kita beriman kepada hari akhir, kita akan mendapatkan ketenangan jiwa ya, ketenangan hidup, tidak resah gelisah. Kenapa demikian? Apa hubungannya? Apa refleksinya dengan beriman kepada hari akhir dan ketenangan jiwa? Ya, di antaranya adalah bahwa orang-orang yang percaya kepada hari akhir sudah pasti dia akan mempersiapkan banyak amal-amal soleh. Sudah pasti dia akan banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, jiwanya akan tenang. Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Orang yang mengingat Allah, orang yang selalu mengingat Allah, jiwanya akan tenang, tidak gelisah, tidak resah, tidak galau. Ya, demikian refleksinya atau hubungan antara beriman kepada hari akhir dengan ketenangan jiwa. Untuk itu anak-anak Bapak sekalian, mari kita berusaha untuk meningkatkan keimanan kita kepada hari akhir ini. Jangan ragu ya, karena cerita akhirat itu bukan dongeng, tetapi fakta, kejadian yang benar yang akan kita hadapi. Walaupun ya, tetapi memang jadwal kepastian hari, tanggal, tahunnya itu memang tidak disebutkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Nabi kita hanya menceritakan tentang tanda-tandanya saja. Ada tanda-tanda kiamat kecil ya, atau kiamat sukhra, ada tanda-tanda besar atau kiamat kubra. Ya, Nabi kita hanya menjelaskan tentang tanda-tanda, tidak menyebutkan hari, tanggal ataupun tahunnya ya. Jadi kalau ada orang yang menyebut seperti itu, kiamat akan terjadi hari ini, tanggal segini, tahun segini, itu sudah pasti
bohong ya, dongeng itu tidak boleh kita percayai. Anak-anak bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya itu dulu video pembelajaran kita. Terima kasih atas perhatiannya semua. Semoga anak-anak bapak semua selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak akhiri, nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.